Selamat datang di podcast Bisnis Talk Kampus Bisnis Umar Usman. Hari ini bersama saya, Bonita. Saya akan mengundang bintang tamu kita yang super luar biasa sekali. Karena pagi ini kita kedatangan tamu dari Bos Hibatul Wafi atau Bos Wafi nih. Masya Allah luar biasa sekali. Yang bisnisnya sudah luar biasa, omsetnya juga sudah luar biasa, pengalaman dan ilmunya juga kayaknya perlu banget nih kita sharing untuk teman-teman semua yang hari ini dengerin podcast kita. Langsung aja kita kenalin di podcast Bisnis Talk kita yang kali ini Bos Wafi. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bos Wafi. Gimana kabarnya Bos hari ini? Alhamdulillah sehat Kak Bonita. Alhamdulillah. Macetkah perjalanannya? Enggak, naik kereta sih Al. Lumayan deket ya. Iya. Bos, jadi terima kasih banyak udah datang di podcast Business Talk ya hari ini. Iya. Kita senang banget bisa kedatangan tamu super luar biasa seperti Bos Wafi nih, yang kayaknya susah dan jarang sekali kita temui. Karena memang bisnisnya selain sudah luar biasa, omsetnya sudah Masya Allah banget. Bos Wafi ini juga salah satu pengusaha yang memang sangat bisa menginspirasi kita. Menginspirasinya seperti apa? Nanti coba kita dengerin ceritanya langsung ya. Gimana? Udah siap untuk menceritakan kisah hidup? Kisah hidup, perjalanan bisnis, nggak apa-apa ya. Kita korek-korek terkait perjalanan usahanya, bisnisnya, pun tips-tips atau bagaimana sampai akhirnya Bos Wafi ini bisa mencapai 100 juta pertama. Jadi ini penting banget untuk teman-teman dengar sekalian semua, karena kita akan cerita ini khususnya untuk teman-teman yang baru memulai bisnis atau baru mau ada niatan bisnis. Itu kan ada kan ragu-ragu ya Bos ya, kira-kira bisa nggak nih kita mulai bisnis gitu, bisa sukses gak nih kita dengan bisnis. Nah, podcast kali ini cocok banget untuk teman-teman semua karena kita akan korek habis dari Bos Wafi gimana caranya meraih 100 juta pertama. Gampang gak Bos kira-kira? Dibilang gampang, nggak gampang, dibilang sulit tidak sulit. Yang penting tahu ilmunya gitu. Tahu ilmunya. Boleh mungkin cerita dulu sedikit Bos nih sebelum memulai bisnis, dulu sebelum ada bisnis yang omsetnya sudah luar biasa ini, Bos tuh melakukan hal apa atau ada pengalaman apa, latar belakang sebelum memulai usaha sampai akhirnya menguatkan niatan gitu benar-benar mau usaha tuh gimana? Oke, bismillah. Jadi gini Kak Bonita, sebelumnya itu memang ketika di SMA itu udah mulai berjualan gitu kan. Kayak kita ke kantin orang mau nitip Justip, jadi Justip itu bukan produk baru gitu ya. Justip itu produk lama, jadi sudah aktif memang jualan itu sejak SMA, lanjut kuliah. Kuliah bawa-bawa snack yang 2000-an pada saat itu gitu kan, saya beli, saya jual lagi. Terus sampai akhirnya memutuskan untuk jualan produk ini gitu. Nah, cerita untuk bisa mendapatkan produk ini pun ini sangat luar biasa. Jadi ketika tahun 2020 itu saya baru saja menikah bulan Februari. Setelah itu COVID ya. Gak lama COVID. Pekerjaan juga ya ada pengurangan gaji dan lain-lain. Baru nikah lalu di rumah aja mau ngapain ya, akhirnya nyari uang tambahan. Oh jadi awalnya ini dulu Justip kantin. Iya, dulu itu out of the box banget ya. Ketika orang-orang jadi bukan hal baru jadi. Ya, dan itu kan bukan hal yang sulit ya. Cuma memanfaatkan orang-orang yang malas buat berangkat ke kantin gitu ya. Pada saat itu SMA itu kelas 3 itu di lantai 3 paling atas. Oh gitu. Kantinnya itu dasar, jadi kan orang kadang males ya. Iya benar. Berarti memang kalau bisnis itu ya Bosnya kita tuh nggak harus berpikir terlalu rumit ya. Kadang-kadang kan orang itu mau memulai bisnis tuh karena berpikirnya rumit. Produknya apa, jualannya gimana gitu. Tapi ini Bos Wafi ini luar biasa, inspiratif banget gitu. Sampai kepikiran Justip kantin. Perkara teman-temannya tuh males turun gitu ya. Nitip kan kita kalau sekedar nitip doang ngapain, kita bukan pesuruhnya mereka gitu. Oh iya benar. Ya udah ada 1.000 2.000 saya jalan. Akhirnya jadinya Bos Wafi jajan pun gratis dari Justipannya itu ya. Itu SMA ya, artinya kita mulai dari SMA, bukan perkara baru. Nah ini tadi bicara tentang bisnis yang sekarang dijalani itu berawal dari pernikahan 2020. Setelah itu COVID, ada biaya, saya juga bekerja, ada biaya pengurangan gaji dan lain-lain. Pada saat itu sebagai lelaki yang baru menikah yang bertanggung jawab harus kan mana nih gitu kan. Iya gitu kan, marwahnya nih nggak bisa diem aja, akhirnya cari tambahan, mulai jadi reseller salah satu produk kue gitu ya. Oke. Salah satu produk kue, dan saya jadi reseller itu ngambilnya jauh Kak, di Citayam.
Dari Citayam. Jadi bolak-balik Jakarta ke Manggisan Citayam itu naik motor. Naik motor. Bolak-balik. Dari Citayam dari Jakarta ke Citayam ke Jakarta. Jakartanya naik itu motor. Kalau teman-teman mau tahu, Bos Wafi ini tuh Jakartanya itu Palmerah ya. Iya betul. Itu Jakarta Barat, Citayam naik motor. Bolak-balik. Kenapa nggak naik kereta? Kan ada kereta. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Karena kita bawa barang juga kan. Oh iya benar. Ya lebih efektif lah ya kalau kita naik motor. Itu hujan kita jalan nih, panas-panasan, hujan-hujanan. Tapi kita ada kemauan. Ada kemauan ya. Iya betul dan di sana terus ada yang kita open PO ya, kita nggak stok open PO, ada yang mau pesan saya jalan gitu kan. Berawal dari cuman 5, 10, 20, 50 akhirnya itu dijalani. Oke Bos, hold dulu nih. Sebelumnya kita teman-teman yang dengerin ini pasti penasaran nih. Sebelum kita ceritain sejarahnya bisnisnya, kita announcement dulu nih. Kita kasih tahu dulu bisnisnya Bos Wafi ini apa. Mau saya ngomong atau Bos Wafi? Silakan. Bos Wafi deh. Jadi teman-teman, Bos Wafi ini tuh dari dulunya yang just tip kantin. Nih untuk teman-teman yang masih sekolah, kayaknya nih kayak ting gitu. Wah, bisa gue just tip kantin nih gitu. Jadi sekarang udah punya toko oleh-oleh yang lumayan sudah cukup besar di Jakarta ya. Masya Allah luar biasa. Namanya apa Bos? Kenalin. Namanya Melvi Toko Kue dan Oleh-oleh. Melvi Toko Kue dan Oleh-oleh. Lokasinya di Jalan Kemanggisan Ilir 3 Palmerah Jakarta Barat. Nah jadi teman-teman nanti kalau yang mau beli oleh-oleh di daerah Jakarta pasti kan banyak banget tuh itu karena prospeknya luar biasa besar sekali. Di Jakarta ini tuh setahu saya tuh belum ada toko kue yang benar-benar bisa mewakili Jakarta ya sebagai toko oleh-oleh. Nah salah satunya ini adalah pengusaha hebat kita nih. Jadi Jakarta patut bangga. Orang Jakarta patut bangga karena ada pengusaha yang memang bisa nge-up ya oleh-oleh khas Jakarta. Jakarta pasti nanya oleh-oleh Jakarta di mana? Benar. Pasti dia ke mall segala macam gitu. Di mall nggak ada, Iya, ada loh Jakarta punya dodol misalkan. Oh iya. Tapi di mana dodolnya? Ada. Gitu. Maksudnya Jakarta punya banyak ciri khasnya juga gitu. Makanya itu yang menjadi peluang saya ambil. Oh Jakarta belum ada toko oleh-oleh nih, ya udah kenapa enggak akhirnya ke sana. Jadi karena pertama tadi ada kemauan yang dari naik motor dari Citayam ke Jakarta Barat, tapi memang di sana juga melihat adanya peluang. Dari ada peluang itu maka berkembanglah toko kuenya Bos Wafi. Masya Allah luar biasa. Boleh diceritain lagi kira-kira perjuangan awalnya sampai akhirnya ada toko kue kan gak mungkin langsung jadi toko nih ya. Iya, Bim Salabim ada. Bim Salabim buka toko gitu modal langsung berapa ratus juta kan gak mungkin nih. Kira-kira gimana tuh modal kita juga minimalis, bisa kita katakan minimalis. Kenapa? Karena kita putar yang ada. Gitu. Jadi pada saat itu ya reseller tadi ya kita lanjutin reseller bolak-balik Citayam gitu. Lalu ini salah satu tantangan ya. Ada yang bilang nggak usah jualan gitu kan, capek segala macam jauh gitu kan. Ini sebuah tantangan gitu karena memang ada yang bikin down. Iya, bikin down gitu. Dari orang lain, dari orang luar gitu kan. Tapi ketika kita ada kemauan di situ pasti ada jalan. Akhirnya nggak lama memang kita nggak Citayam ngambil ada ternyata ada agen di Jakarta Barat. Oh dapat nih. Dapat di Jakarta Barat, akhirnya ngambil Jakarta Barat. Tapi tetap kita ngejalanin usaha itu. Nah kita jualan nih di rumah nih Kak Bonita. Awalnya tuh dari rumah. Awalnya dari rumah. Berarti belum punya toko nih ya? Belum. Baru di rumah dari aja. Rumah sekitar kurang lebih 3 bulan. Tapi kita buka GoFood, GrabFood, pokoknya online food itu. Terus reseller. Ya, alhamdulillah berkembang. Lalu kita berpikir kayak gini. Ini di rumah udah nggak cukup nih, orang luar harus tahu. Oke, berarti saat bisnis di rumah itu dan memanfaatkan platform sekarang yang ada ya. Platform yang ada harus kita gunakan. Tadi yang lain-lain itu sampai semuanya lah ya. Marketplace mungkin juga reseller. ya. Padahal saya reseller tapi punya reseller lagi gitu kan. Gitu. Gimana caranya ya kita harus bisa berbagi gitu kan. Uangnya tinggal kita sisihkan berapa kita. Jadi kalau mau main kuantitas, ya kita pasti akan dapatnya lebih sedikit. Berarti kalau kita bisnis itu kayak cuma sekedar niat sama peluang aja tuh nggak cukup ya. Betul. Harus kita tuh memang bisa memanfaatkan atau punya ilmu lah ya. Kita nih jualan nih mau kita bawa kemana nih jualan kita gitu itu ya. panjang nih ceritanya. Jadi setelah dari rumah kita putuskan udah nggak muat dan kita mau menjualnya lebih banyak. Kita taruh aja di toko pinggir jalan biar orang lihat. Awalnya tuh toko-toko titipan. Jadi nitip gitu bawa produk. Enggak, ada buka toko. Buka toko langsung. Toko gitu kan dengan uang yang ada yang kita tabung itu. Dan uang bantu dari gaji lah segala macam, kita buka toko, bismillah. Nah
Awal-awalnya di situ buka toko, laku sehari cuma 5. Awalnya tuh dari toko yang 10, baru dibuka bahkan nggak ada itu. yang beli gitu kan, karena orang nggak tahu. Karena belum gitu. tahu ya. Akhirnya terus berjalan di toko itu, oh ini stuck nih, profit dan omsetnya stuck gitu kan. Saya harus butuh ilmu bahasanya gitu, dan disitulah padahal waktu itu Bos Wafi ini bener-bener udah lumayan berkembang ya. Kalau kita dengar sejarahnya kan dari yang awalnya mondar-mandir naik motor di rumah sampai memberanikan buka toko, karena kan berarti produknya udah banyak. Itu pasti kan udah ada perkembangan omset gitu. Tapi memang dengan perkembangannya omset akhirnya stuck gitu di situ. Iya, karena tadi dari rumah kayak harus melakukan sesuatu nih. Betul. Harus ada yang diperbarui nih, kayak rumah ke toko ini kan ini suatu keberanian saya gitu kan, artinya benar. belum ada ilmu, belum ada apa-apa gitu kan, dengan modal seadanya harus buka toko gitu kan, ini sebuah resiko. Benar, ada tapi banyak yang itu dia usaha kan. Gitu ya. Tapi Bos Wafi waktu itu kepikiran gak sih saat waktu awal mau buka toko tuh pasti kan banyak kekhawatiran ya. Betul. Sewa toko, ya kan. Belum lagi nanti kalau seandainya toko ini berjalan, gimana kita harus merawat toko tersebut gitu. Gimana kalau nggak ada yang beli? Iya, gimana kalau nggak ada yang beli? Itu gimana? Mengatasi kekhawatirannya itu tuh gimana? Oke, yang pertama yakin aja dulu. Yakin dulu ya. Karena usaha itu kan kalau ngambil peluang itu kan kesempatan itu nggak ada 2 kali kan. Benar. Jadi ketika ada kesempatan, ada toko di situ, bagus ya udah kita ini lagi, nanti atau masalah ada yang beli. support juga dari keluarga biasanya. Betul. Gitu ya. Keyakinan itu, Bismillah kita buka toko di situ. Nah, nanti urusan terjual, ada yang beli segala macam, kita pikirin lagi nantilah. Yang penting berani dulu, berani dan yakin. Yakin ya. Setelah itu kita pikirin lagi gimana caranya ini terjual. Nyatanya tidak semudah yang dibayangkan. Karena ternyata pas buka toko yang beli cuma 5 gitu ya. Dan itu terus bahkan kadang nggak ada gitu yang kan. beli juga gitu ya. Oke. Ya berjalan akhirnya lama-lama lambat laun gitu ya, orang tahu, orang kenal gitu kan. Ya itu akhirnya terus berkembang, tapi ini kita stuck ya. Berapa lama tuh Bos kira-kira stuck sampai penjualan merasa kayak sekitar 6 bulan lebih ya. 6 bulan. 6 bulan tuh penjualan segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja. Boleh di-spill nggak segitu-gitu ajanya berapa? Sekitaran aja ya. Boleh nggak? Boleh nggak kita spill nih. Kan ini kan bentuk salah satu perjuangan ya sampai akhirnya bisa mencapai omset 100 juta pertama. Nah, yang waktu stuck itu kira-kira berapa tuh omsetnya? Sekitaran 30 sampai 50. 30 sampai 50. Iya. Tapi itu nggak cukup buat bayar toko, bayar listrik, dan itu nggak cukup segala macam. Oke. Ini yang serunya nih ya teman-teman semua. Jadi ketika udah usaha, padahal kalau kita pikir-pikir usahanya udah lumayan ya Bos ya. Dari mulai yang tadi saya ceritakan, dari mulai di rumah, Bos Wafi bilang di rumah, akhirnya memberanikan diri buka toko. Berarti kan di situ Bos Wafi melihat ada prospek dan peluang. Harusnya itu udah cukup lumayan lah gitu. Cuma memang kita pengusaha ini karena bukan hanya memikirkan diri sendiri ya, pasti kita pengennya lebih gitu kan. Nah, kita mau mulai bahas ke hal yang paling menariknya. Dari yang omset cuma stagnan 30 juta sebulan. Berarti kalau 30 juta itu sehari cuma 1 juta ya? Iya gitu lah. Ya kurang lah untuk bisa menutup seluruh operasional. Betul. Kita mau masuk ke topik yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu meraih omset 100 juta pertamanya Bos Wafi dari bisnis toko oleh-oleh. Ini yakin mau didengerin? Yakin mau didengerin? Karena kalau didengerin ini harus tahu juga deritanya gitu. Gak apa-apa, itu yang ditunggu. Berarti harus ngalamin ini baru dapat 100 juta gitu. Ya, begitu Kadang kan kalau ada pengusaha senior gitu ya, yang udah dulu bilang bahwa ketika kamu belum mencapai, belum ditipu, belum dikena masalah segala macam, berarti kamu itu kemarin itu ada ketipunya juga? Ketipu enggak, tapi kita pernah merasakan kehilangan sekitar 10 sampai 15 juta gitu kan, kerampokan bahasanya, kemalingan. Ya Allah, beneran hilang. Beneran hilang. Jadi uang tunai cash itu seharusnya saya setor KTM pada saat itu ke bank. Ini kejadiannya gimana nih? Di toko. Di toko. Lalu udah bawa uang itu dari rumah ke toko, niatnya pengen KTM, tiba-tiba ada kerjaan lah ya, saya tinggal itu uang di toko. Wah, menarik nih. Toko itu gak ada yang jaga atau gimana? Ada istri gitu. Istri bantu jaga toko, baik. Katanya di satronin beberapa orang ya, kita kan ada CCTV gitu ya, CCTV di luar.
Oh, yang satu ngajak ngobrol, satu ngambil segala macam gitu. Jadi uang tunai, handphone itu hilang. Gitu. Berapa nilainya yang hilang, Bos? Tadi kurang lebih 15 lah. 15 juta ya, Masya Allah. Iya. Saya merinding loh ini. Apalagi saya. Ya ampun, jadi di kondisi memang kita justru mau scale up bisnis. Betul. Malah terjadi kerampokan itu ya. Yes. Kehilangan itu ya. Dengan uang sisa yang ada, ya kita melanjutkan bisnis itu berjalan. Ya kan, setelah itu ketemu Startpreneur namanya. Kalau di kampus Umar Usman tuh ada kompetisi bisnis Startpreneur. Oh, ini yang akhirnya membuka pikiran Bos Wafi sama istri untuk gimana nih caranya supaya bisnis kita lebih scale up. Iya, karena kan pusing juga nih, udah uang omset segitu-segitu aja, terus habis kemalingan segala macam, kita harus bangkit. Benar. Kalau kita diam aja terpuruk, selesai bisnis kita. Benar. Nggak mungkin ya kan? Kita harus terus meratapi. Iya, kalau kita jatuh 10 kali, kita harus bisa bangkit 11 kali. Betul, gitu. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya kepikiran untuk ikut program itu Startpreneur dari kampus bisnis Umar Usman. Sebenarnya sih nggak kepikiran ya, tapi istri yang tiba-tiba daftarin. Oh, itu mungkin gini kali Bos ya. Kadang-kadang kan kita itu kehilangan itu untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar. Betul. Tapi memang mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar itu kan nggak mungkin instan. Iya. Berprogres. Nah, mungkin progres awalnya nih dari ikut program itu ya. Iya, ikut program dari kampus Umar Usman. Jadi saya nggak tahu, tiba-tiba istri bilang, ini ada program bagus nih, kamu bisa gitu kan, kamu itu bisa program khusus pengusaha kan ya? Iya, kompetisi bisnis ini udah didaftarin. Saya kaget gitu kan. Tapi karena sudah didaftar ya udah saya ikut, dan alhamdulillah memang walaupun belum bisa mendapatkan kesempatan menjadi pemenang pada saat itu, karena kan yang menang itu 5 orang dan mendapat beasiswa dari kampus bisnis Umar Usman gitu kan. Saya ngejar itu sebenarnya. Tapi qadarullah memang belum mendapatkan itu, tapi saya tetap milih kuliah di sini di kampus bisnis Umar Usman. Karena memang niatnya ilmu untuk itu. mengembangkan ilmu. Oke. Iya. Baik, ikutlah di kampus bisnis Umar Usman. Betul. Terus poinnya gimana sampai akhirnya dapat 100 juta? Kan nggak mungkin. Nah, ini ada lanjutannya nih setelah tadi 100 juta gitu kan. Ada lanjutannya setelah tadi kerampokan 15 juta kurang lebih gitu ya. Lalu setelah daftar Umar Usman nggak lama. Jadi ini rentang dari kejadian ini hanya sekitar 3-4 bulan gitu ya. Toko kita kerampokan lagi. Kalau saat ini memang nggak dijaga. Gemboknya itu habis. Ini tokonya di satu lokasi yang sama ya berarti? Betul, ya? tutup. Gemboknya itu habis dibongkar orang gitu ya. Dibobol gitu. Dibobol. Tapi yang habis cuma bolu. Jadi malingnya maling bolu? Yes. Bolu kita habis, kuenya habis. Jadi di situ kan ada snack, ada air segala macam, itu utuh. Memang kita nggak taruh uang lagi ya, tapi produk kita habis. Kue ya, khususnya kue ya, tapi kayak snack-snack itu nggak diambil. Oh, jadi kue-kue itu diangkut? Iya betul, karena kejadian pertama itu kita belajar, kita pasang CCTV kan. Iya. Nanti CCTV-nya itu putus, kabelnya putus, memory card-nya sudah nggak kebaca lagi. Akhirnya nggak ketahuan juga siapa. Nggak ketahuan juga yang tapi ini, kan dari karena bolu-bolu, aneh gitu ya. Tapi kan bolu-bolu itu kan juga ada nilainya. Betul. Kan. Berapa nilainya kira-kira kalau di uangan itu, Bos? Banyak lagi. Lebih banyak dari 15 juta? Tidak memang, tapi kan kita itu buat jualan lagi ya. Iya, karena itu modal kita kan. Bukan soal nilai, tapi kok kejadian lagi yang kita aneh, kenapa hanya kuenya aja gitu loh, nggak barang-barang semua, barang berharga kayak rak, terus ada kulkasnya mungkin kegedean atau apa itu nggak dibawa. Tapi kita kalau seandainya lagi menghadapi suatu masalah, kalau kita berpikirnya positif, itu apapun masalah yang terjadi sama kita, itu jadinya nggak kesel hati kita, benar nggak sih? Kayak misalnya ya, kalau aku nih dengernya tiba-tiba bolu yang diambil gitu, kalau aku jadi bos Sofi itu aku tadinya mau marah jadi kayak lucu gitu. Ini kenapa nih maling semangat bolu? Iya gitu, kenapa cuman kue doang yang diambil? Pas lagi maling lagi lapar atau gimana? Iya makanya kan aneh gitu kan. Bener. Ya bagaimanapun caranya, mungkin pada saat itu pas saya mulai berkembang gitu ya. Ya apapun itu kita kan positif aja ya udahlah. Jadi baru mau scale up, baru betul, mau ningkatin omset, ada lagi masalah, gitu. tiba-tiba dimaling lagi gitu. Iya, makanya kalau mau mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika di situ ada masalah lalu menyerah, maka kita nggak akan sampai tempat apa yang kita inginkan. Tapi nggak nyerah waktu itu. Enggak. Lanjut. Nyari ilmu lagi di kampus Umar Usman. Iya, akhirnya bilang ke Umar Usman gitu kan segala macam. Saya habis kerampokan gitu dan akhirnya diberi kemudahan. Itu waktu baru awal gabung. Baru jadi uangnya
tadinya itu mau buat pendaftaran segala macam gitu kan, gitu juga kena kasus kerampokan lagi ya. Alhamdulillah nih kampus Umar Usman kita komunikasi, diberikan kemudahan gitu ya. Akhirnya bisa kuliah di sini. Nah disinilah salah satu titik balik dari kejadian-kejadian yang lalu gitu. Titik kita balik belajar, dan memang benar-benar langkah awal ya bisa akhirnya Bos Wafi mengembangkan bisnis lebih dari sebelumnya. Disinilah saya ketemu coach-coach yang luar biasa, dosen-dosen yang luar biasa. Ada Coach Ruli, pada saat itu ada Coach Susda yang sebagai coach pendamping saya. Dia mengatakan hal yang sama. Ketika kamu di satu kue, saya waktu itu cuma hanya satu produk, satu kue, kamu akan pusing dan akan segitu-segitu aja. Oh jadi dulu hanya kue satu kue aja, kue bolu aja snack, itu. Iya betul, bolu satu merek itu aja. Brand cuman yang snack itu yang aja. Banyak, iya. Kalau kamu cuma itu aja, kamu akan pusing terus dan omsetnya akan segitu-segitu aja. Coba cari opsi lain yang macam-macam gitu. Akhirnya mulailah kita taruh kue yang lain dan ketemu lagi dosen yang bilang, kamu ini positioningnya apa? Mau sebagai apa, tempat kue kah atau gimana? Jadi selama ini jualan belum asal jualan. Yang penting dapat omset gitu aja. Iya, dapat omset, dapat profit gitu ya. Udah, kita nggak tahu sistem positioningnya apa, mau kayak gimana arahnya, target marketnya saya nggak tahu. Dosen itu bilang, kamu arahnya mau kemana? Nah disitulah juga saya belajar, akhirnya ada STP ya gitu, strategi, positioning, targeting, ya gitu kan, terus BMC, bisnis model canvas dan lain-lain kita pelajari. Dan itu pelajari di kampus Umar Usman tuh. Dan ini dua hal ini sebenarnya penting ketika memang kita dapat riset tajam ini sangat berpengaruh ke bisnis kita. Akhirnya itu kue-kue lain masuk, terus snack masuk, mulai dan membuka peluang untuk buka peluang yang lain. Iya betul. Gitu ya. Akhirnya disitulah kita komunikasi dengan customer. Kita tanya, ibu kenapa kan beli kue di sini gitu. Karena kan jarang riset karena jarang orang beli kue itu cuma satu, biasanya 2, 3. Lagi ibu-ibu gitu betul. Kan ngelihat yang beda warna kita aja diambil gitu. Iya, ternyata dia beli kue itu untuk di rumahnya ada tamu atau dia mau bertamu. Gitu. Jadi buat suguhan, biasanya untuk gift berarti kue. Iya, biasanya buat suguhan di rumah ada tamu datang atau dia hanya mau bertamu. Dari situ baru tahu, baru sadar positioning nih. Oh, berarti kue saya bisa menjadi tempat toko kue dan oleh-oleh. Riset akhirnya kita main ke Bandung. Kita semua datengin toko oleh-oleh di Bandung dari hampir semua brand gitu ya. Kita datengin ke sana, ke Bogor kita datengin ke sana, Jakarta juga kita datengin ke sana. Jadi riset itu penting juga. Akhirnya ya udah kita jadi toko kue dan oleh-oleh di Jakarta. Jadi karena adanya niatan untuk mencari ilmu, akhirnya dapatlah informasi-informasi dari kampus bisnis Umar Usman. Memang coach dan dosennya luar biasa sekali. Iya betul. Karena memang ini kampus bisnis ya, jadi pasti konsultasinya bisnis itu udah pasti dapat gitu di sini. Karena kalau kita jalan sendiri itu sebenarnya nggak bisa juga. Bisnis itu butuh pendampingan, ada mentor atau ada coach. Ini pentingnya kayak karena gitu. Kan kita butuh referensi atau ilmu-ilmu lain dari orang lain yang kadang-kadang mungkin hal itu bukan hal yang besar sekali, tapi kadang-kadang kita tuh nggak kepikiran gitu ya bos. Iya, kita nggak kepikiran, dikasih tahu, oh iya betul. Akhirnya setelah berjalannya waktu gitu kan, dari masukan coach, yang penting ini kadang ada orang dikasih tahu A, dia nggak melaksanakannya B. Gitu. Yang penting adalah itu. Ketika coach bilang A, kita kerjain A gitu loh. Jangan so tahu jadi B, jadi C, jadi D gitu kan. Kadang kan kita berinovasi sendiri kadang-kadang ya. Jadi bisa kita simpulkan, bos ini tuh pertama awalnya bisa sampai akhirnya dapat 100 juta karena adanya kemauan untuk belajar. Satu, kedua, dan mau mengimplementasikan dari apa yang sudah didapat. Sampai tadi riset-riset katanya ke Bandung, kemana segala macam. Dan dari situ tahu kan langkah-langkah apa nih yang harus dilakukan dalam bisnis untuk bisa benar-benar menaikkan omset yang tadinya segitu-gitu aja. Jadi kan ketika itu kita dapat gambaran, toko oleh-oleh seperti apa sih? Benar. Kita tahu Bandung itu kan memang tempat wisata gitu kan, tempat oleh-olehnya banyak. Begitu juga dengan di Bogor. Saya di Jakarta, ada gak di Jakarta? Saya keliling juga. Sempat riset juga berarti yang di Jakarta. Sempat. Akhirnya kita pikir, kalau kita main positioning ini kita bisa dapat di Jakarta. Gitu. Tapi setelah menjalankan ilmu yang sudah diterapkan nih dari dosen dan coach yang memang sudah bos ikuti, ada nggak kendalanya? Pasti ada. Pasti banyak nggak mungkin gitu langsung serut gitu. Nggak sesuai. Coach bilang gini kita kerjain, kok nggak langsung naik gitu kan. Kenapa kurangnya segala macam. Itu ke konsultasi lagi, ngobrol lagi gitu kan.
Nah di momen pengen Idul Fitri nih, gitu kan. Nah, kita bikin strategi tuh sebelumnya jauh-jauh hari. Seperti itu kayak hampers apa yang akan kita jual. Oh jadi sebelum itu nggak pernah bikin hampers, belum. kepikiran sampai sejauh itu tuh belum ada. Hampers apa, terus produknya kayak gimana kita jual segala macam gitu kan. Nah dari ilmu yang kita dapat segala macam gitu kan, di puasa di Ramadan, nah ini nih kita ini jualan. Momennya nih. Ini gitu momennya nih. Momen gak enaknya dulu. Apa tuh gak enaknya? Kita ini apa ya, ini kan kue ya. Kue itu hanya sekitar berjarak 3-4 hari aja. Benar, ada masa expired. Masa expired. Kalau teman-teman nggak bisa atau polanya nggak menemukan, ini ruginya banyak. Jadi pada saat itu Lebaran, ini wah kita hampir 50 kue ini pengen expired. Hampir 50 kue mau expired dengan jangka waktu yang cuma 1-3 hari. Iya, maksimal itu 4 hari ya. 4 hari paling lama. Akhirnya ini untuk pebisnis kue, ini wajib banget denger nih. Iya, gimana betul. caranya kita bisa save timeline ya berarti ya. Betul, untuk kue itu bisa penting. kejual, tapi tetap dengan kondisi yang bagus, tanpa expired gitu. Betul. Gimana itu cara ngakalinnya? Jadi ini berpola gitu kan. Kadang bisnis itu kan kesuksesan itu berpola. Masalahnya kita mau gak menemukan pola itu, gitu loh. Ya kan kayak misalkan kita punya data. Gitu data. Kan akhirnya kita main data dari bulan-bulan sebelumnya inventaris. Analis betul. Okay. Jadi akhirnya kita tahu kebutuhan per bulannya berapa. Kayak hari Senin, Senin kayaknya nggak boleh lebih dari misalkan 30. Oh jadi sampai punya data analis seperti itu. Selasa ini boleh di angka 40 sampai 45 dari habit, karena ini akan terus menerus dan berpola. Gitu Kak. Jadi sampai misalkan Sabtu Minggu boleh kita ngambil di angka 100. Oh, jadi memang ramainya itu Sabtu Minggu, weekend, dan saat rame-rame itu baru kita ambil stok banyak. Iya, nah, gitu. Jadi semuanya itu tapi semuanya itu dilakukan data ya. Setelah data itu berpola itu data. Karena saya bilang bahwa bisnis itu by data, bukan yang ngasal gitu. Jadi by data semuanya. Nah, kejadian di bulan puasa ini Ramadan, kita nggak tahu polanya kan awalnya itu hampir 50 box akan expired. Akhirnya kita potongin, kita taruh mika kecil-kecil, lalu kita stikerin gitu ya, kita bagiin di pinggir jalan karena toko kita pinggir jalan, sekaligus orang buka puasa gitu kan. Oh jadi untuk takjil. Iya, sekaligus karena di situ ada marketing lah. Oh iya, soft selling jatuhnya ya. Kita berbagi tapi sekalian ketika rasain, enak nih belinya di mana ya, di situ ada alamat dan nomor handphone. Benar. Di situ akhirnya jadi mendatangkan customer baru gitu. Betul, mendatangkan customer baru itu salah satu strategi. Dan di tahun berikutnya gitu ya, kita punya strategi kan, punya data gitu kan. Jadi kita harus pesan berapa, biar nggak kejadian lagi gitu, berapa, terus promonya bagaimana gitu kan, dan itu dijalankan. Oke, jadi kesimpulannya ini adalah kalau kita berbisnis itu nggak cuma berdasarkan asumsi semata ya teman-teman ya. Jadi memang kita harus bisa tertib lah, ada administrasi, dan kita harus punya data. Semua aktivitas yang kita lakukan dalam penjualan itu tuh kita harus ada datanya, karena dari situ jadi peluang. Seperti yang bos lakukan nih ya kan, bos Sofi lakukan itu adalah salah satu peluang karena adanya data. Kalau nggak ada data itu mungkin nggak akan kepikiran akan bagi-bagi takjil ya bos ya. Betul, dan nggak kepikiran juga. Akhirnya jadi program marketing ya. Di tahun berikutnya gitu ya, di tahun berikutnya kita udah punya data nih. Dan kita juga selalu menargetkan bisa nih kayaknya dapat 100 juta gitu kan. Target ini juga penting karena sebagai jalan kita kan, kayak kita nih mau ke Blok M misalkan. Tujuan kita Blok M. Jadi kita tahu harus naik apa. Kalau naik Transjakarta turun di mana, lanjut apa, atau mau lanjut Gojek atau Grab gitu kan, kita tahu langkah-langkah step-stepnya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada tujuan, ini buat alur jalannya ini nggak bisa, nggak ada. Oke. Ini gitu. Kita kembali ke topik kita yang paling inti tadi tuh, yang 100 jutanya jadi gimana nih? Punya target dan tujuan, mau 100 juta gitu kan? Jadi 100 juta itu adalah target. Iya, target. Dan itu juga di-challenge sama kampus, sama dosen. Jadi challenge, challenge diri-sendiri juga lah. Gitu yes, betul, itu tentu sudah pasti. Kayaknya merasa tertantang juga. Yang tadinya 30, 50 segitu-gitu aja, akhirnya harus 100. Itu gimana poinnya bisa dapat? Karena kita udah punya tujuan, kita tahu harus bagaimana, harus seperti apa, dan kita juga punya data gitu kan. Kita jalani satu-satu pelan-pelan. Kita belum ada hampers, kita beli hampers gitu ya.
Bahkan hampers kita itu terjual sekitar hampir 1.500 2.000 ya, itu hampers saja. Lalu kuenya itu sekitar hampir di angka 5.000 kurang lebih ya, 4.000 5.000 kalau nggak salah. Ini sekitar gitulah, 3.000 sampai 5.000 saya nggak salah. Di situ lalu snack segala macam, dan itulah kita dapat omset 100 juta pertama kita. Oke, Masya Allah ya. Jadi kalau aku simpulkan ya bos ya, Iya. Bos Wafi ini pertama tuh tahu kekuatannya tuh apa, positioning ya. Iya, pertama kekuatan saya ternyata saya ini cocoknya di bisnis oleh-oleh. Dapat di Tapi situ. kelemahan saya karena saya adalah bisnis kue, ada kue-kue yang mungkin bisa expire, Iya. rusak Betul. gitu akhirnya. Tapi kelemahannya itu dijadikan peluang. Pada saat itu aku tahu gitu kan. Top Iya. selling, promosi itu Betul, kan ya. jadi bahan Akhirnya- marketing kita. Iya benar. Jadi memang setiap kita tahu. Jadi memang kita pebisnis itu memang benar-benar harus tahu kekuatan kita tuh apa, Betul. ya kan. Dari situ kelemahan kita apa. Dari situ peluang yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan bisnis Yes. kita lebih maju tuh apa. Nah dapatlah Bos Wafi ini dari pembelajarannya di kampus dan memang benar-benar mengimplementasikan ilmu yang ada. Iya, itu penting Luar karena biasa. Akhirnya dapat gak 100 jutanya? alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dapat. Bahkan setelah kita berapa lama tuh? Berapa lama menderita? hampir kurang lebih dua tahun ya, hampir kurang lebih 2 tahun akhirnya bisa mendapatkan Kalau itu. target pribadinya sendiri berapa lama untuk dapat 100 juta? Biasanya misalnya aku 3 bulan ke depan harus dapat 100 juta. Itu Di berapa lama? 1 tahun pertama sih gitu kan. Cuman malah itu lagi sakit-sakitnya. Oh, oke. Di tahun pertama lagi sakit-sakitnya, kayak ya tadi kehilangan, terus kemalingan. Berarti 100 dibobol juta ke- ini didapat dalam jangka waktu 2 tahun kurang lah. 2 Belum tahun. nyampe 2 tahun sih, 1 tahun lebih 2 gitu. tahun kurang ya. Iya, dan itu di kampus bisnis. Dengan penuhnya penderitaan yang Betul, dan ringan. setelah dilihat keuangan ternyata ini 2 kali saya dapat di 2 bulan. Di angka 100-nya gitu. Oke, bos, tadi kan kita udah belajar nih terkait apa ya kekuatannya apa gitu, dan segala macam kita bahas. Yang pengen kayak saya tahu nih, pasti kan sulit banget nih mengatur waktu untuk bisa sampai akhirnya goals yang kita inginkan tercapai. Iya. Itu gimana manajemen waktunya? Iya, Karena jadi- kan bos Wafi ini juga seorang suami ya guys Iya, ya. Harus juga jadi bisa posisi suami gitu kan. Iya. Tapi pengusaha juga, tapi juga berbagai macam aktivitas yang dilakukan itu gimana kira-kira? Jadi gini, kita pakai skala prioritas, Kak. Jadi kalau hidup itu kita tahu nih apa sih prioritas kita, apa yang akan kita capai. Jadi di situ dapet tuh jamnya, waktunya. Oke, di mana saat saya harus bekerja, saya akan izin di kampus. Ya kan, saat saya harus di kampus, ini akan saya izin bekerja. Jadi 2 ini saya sinkronkan. Gitu. Nah, lalu balik lagi ketika di rumah ya saya sebagai suami gitu, dan ada istri yang mensupport nih. Ini yang paling Alhamdulillah penting. ya, luar biasa. Istrinya memang benar-benar mensupport sekali Jadi ya. alhamdulillah kita sevisi lah, mau berjuang bareng. Istri saya juga support saya gitu kan di rumah. Ketika saya enggak, beliau ngurusin di usaha gitu kan, di bisnis. Jadi memang partnershipnya kuat ya. selama betul, istri memperkuat berbisnis gitu. ini. Jadi kita bagi Jadi tugas. kalau yang belum punya istri gimana nih bos? Harus beristri dulu biar sukses atau gimana? Gini ya, ketika menikah itu juga salah satu membuka rezeki gitu. Jadi bukannya malah menambah waktu ya, justru malah membuka. Iya, Sekarang kan membuka mikirnya hal-hal kalau gitu. sampai saya nikah bisnis saya gimana nih gitu, enggak ya, enggak. Iya, seperti jadi itu ya. bagi waktunya itu skala prioritas aja sih, Skala dimana saya prioritas. harus masuk kampus, saya akan ke kampus. Ketika saya harus kerja, saya harus kerja. Yang penting adalah komunikasi. Yang penting. Saya harus komunikasikan ke kampus, saya harus komunikasi ke kantor. Betul, berarti memang harus tahu skala prioritas, dan prioritas kita yang paling utama sebagai seorang muslim adalah waktu sholat yang harus Iya, dijaga betul. ya. Alhamdulillahnya dua-duanya ini mensupport, kampus Iya. mensupport, artinya membantu ini juga. Iya, gitu. karena memang setahu kami nih, pemahaman kami ya di kampus Umar Usman itu memang kita sangat menjaga syariat dan akidah juga. Itu luar biasa ya. Jadi Tentu. bukan hanya sekedar jualan. Nah, gitu. ini Itu penting kayaknya nih. yang paling membentuk pola manajemen waktu gitu. Karena kan kita kalau di kampus Umar Usman kalau azan sedikit kita langsung cepet-cepet. Iya, tahu nggak salah satu sholat. orang disiplin waktu itu apa? Iya. Ketika teman-teman itu rajin sholat 5 waktu, itu akan disiplin waktunya. Yakin karena Allah akan memberikan waktu-waktu itu. Benar-benar. Gitu. Jadi di Umar Usman juga ada resolusi langit namanya ya. Kayak kita duhanya sudah atau belum, terus sholat 5 waktunya atau belum, sholat tahajudnya belum. Bahkan dulu ada yang bilang ini kampus apa pesantren sih gitu. Ternyata
ketika memang dijalanin itu akan ada dampak. Tapi itu berefek nggak sama bisnisnya Bos sangat berefek gitu kan, karena mau bagaimanapun kita bisnis gitu ya, rezeki itu kan yang datengin Allah gitu. Benar. Kalau kita nggak dekat dengan pembawa rizkinya, gimana kita mau dapat? Benar. Mungkin salah satu resolusinya bukan cuma resolusi dapat ilmu ya. Betul. Tapi karena kita ngejalanin resolusi langit, akhirnya. Jadi kalau di sini itu seimbang nih. Oh, Masya Allah. Antara bisnis, ilmu dunia, marketing, cara, strategi, sama kita diajarin cara buat jalur langit gitu. Jalur langit tadi ya kita di tahajud, duha, sholat 5 waktu, baca Quran. Itu kayaknya salah satu faktor penunjang utama akhirnya mendapatkan goal 100 juta pertama ya. Iya, mudah-mudahan. Aku mau tangan dulu deh Bos Wafi. Ini gak terasa kita udah hampir 30 menit nih. Masya Allah, ini kalau diterusin. Kayaknya kita cerita-cerita gak terasa udah 30 menit. Coba Bos Wafi, aku pengen Bos Wafi sampaikan ke audiens kita. Kira-kira 3 hal penting yang harus pengusaha miliki sebelum kita closing pembicaraan kita yang seru ini. Boleh deh, 3 hal penting aja. Kira-kira apa? 1 apa? 3 hal penting untuk pembisnis yang baru, yang baru mulai ataupun yang mungkin sudah berjalan. 3 hal penting. 1. Hal penting adalah 1, yakin gitu ya. Yakin apa yang sedang kita jalankan itu mendapatkan suatu hal yang baik. Oke. Yang kedua, konsisten dan tanggung jawab. Betul karena banyak orang ketika jatuh dia lepas tangan, artinya udah ganti bisnis baru segala macam-macam, kan dia gak konsisten menjalani bisnis itu dan gak tanggung jawab. Ketika ada masalah kamu tinggalin. Ketika dia untung ya kamu terus di situ gitu. Jadi seperti Bos Wafi, walaupun sempat jatuh tapi konsisten, naik bangkit lagi. Konsisten dan bertanggung jawab ini artinya ketika kalian jatuh ya kalian bangkit lah. Oke. Yang ketiga adalah selalu dekatkan diri pada Allah. Itu paling penting ya. Tetap keimanan itu ada gitu harus ya. Jangan ketakwaan kita harus dijaga. Jangan sampai dunia mengelabui kita. Betul. Kadang kan apalagi ketika kita sampai meninggalkan hal-hal yang wajib harus biasanya gini, ketika kita jatuh maka kita akan dekat dengan Tuhan kita nih, dengan Allah. Ya Allah, kenapa saya bangkrut atau ada musibah ini dalam kita dekat, tapi dikasih sama Allah omset banyak kita lupa. Nah ini salah satu mungkin kelemahan juga gitu ya. Nah sebenarnya ada tambahan satu lagi, yaitu ilmu. Ilmu gitu, tambahannya ilmu ini penting bagi teman-teman pemula ataupun udah jalan. Tolonglah ketika kalian mendapatkan rezeki itu bukan karena kalian hebat, tapi karena ada Allah gitu kan, ada Tuhan. Dan satu lagi, ketika kalian terjatuh atau apa ya kalian butuh ilmu dan terus mengupgrade gitu kan. Apalagi kalian ilmunya terus cepat banget gitu kan berubahnya. Masya Allah ya, ini benar-benar 30 menit yang gak berasa ya, dengan inspiratif banget. Jadi teman-teman harus ingat pesan-pesan dari Bos Wafi, kalau memang kita mau sukses, mau maju itu harus yakin pertama. Betul. Kedua konsisten. Ketiga harus memang benar-benar taat dan takwa ya sama iman kita, itu paling utama. Dan terakhir adalah jangan lupa harus selalu upgrade ilmu kita. Oke, sebenarnya masih panjang sekali, banyak sekali yang masih mau kita bahas, tapi mungkin di lain pertemuan ya Bos ya. Boleh nanti sambil bagi-bagi steak mungkin ya ke pemirsa kita. Ada kue Melvi di sana, ada buah segala macam, silakan dicicip. Jadi kalau nanti teman-teman mau tahu lebih lanjut keseharian personal ataupun bisnis dari Bos Wafi, bisa nanti lihat di Instagramnya ya Bos ya. Apa nama Instagramnya? Melvi Toko Kue dan Oleh-oleh. Melvi Toko Kue dan Oleh-oleh, langsung cek di sana produknya apa aja. Yang sempat kemalingan bolunya juga ada di sana kayaknya masih. Itu main aja langsung ke toko kami. Atau langsung main ke toko kami, di mana tokonya Bos? Di Jalan Kemanggisan Ilir 3 nomor 4 Palmerah Jakarta Barat. Ya, nanti juga ada alamatnya di Instagramnya. Oke, kita cukupkan dulu hari ini Bos Wafi. Terima kasih atas kedatangannya. Masya Allah, sangat inspiratif sekali. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk pendengar kita, ataupun untuk orang-orang sekitar kita yang memang saat ini membutuhkan nih inspirasi atau ilmu-ilmu terkait bisnis. Saya akhiri podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu di podcast Business Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bonita. Terima kasih.